Selamat malam dan salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan video renungan malam, renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Berharap saudara semua diberkati melalui renungan firman Tuhan. Jika saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini, supaya setiap hari saudara bisa diberkati melalui firman Tuhan dan setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara, supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru melalui channel ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, maka saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera malam hari ini. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur kami punya kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, berbicaralah, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan rencana-Mu, supaya kami memahami rencana dan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami buka hati kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana mengalami mujizat Tuhan. Saudara, setiap kita pasti merindukan mujizat Tuhan kita alami terjadi dalam hidup kita. Bahkan mungkin saat ini ada situasi, kondisi, dan keadaan di dalam kehidupan saudara di mana saudara sangat membutuhkan mujizat Tuhan dikerjakan dalam kehidupan saudara. Dan saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan juga rindu melakukan mujizat dalam hidup kita. Bahkan sebagai Bapa yang baik, Dia lebih rindu mengerjakan mujizat dalam hidup kita daripada kita sendiri merindukan mujizat itu sebenarnya. Sama seperti seorang bapa, dia begitu rindu untuk bertindak, berbuat untuk kebaikan anak-anaknya. Demikian juga Bapa di sorga rindu mengerjakan perkara besar, mengerjakan mujizat di dalam kehidupan setiap kita anak-anaknya saudara. Tetapi yang menjadi masalahnya seringkali adalah kita sendiri yang menghalangi Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Kita sendiri yang tidak memberi jalan bagi Dia untuk mengerjakan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, di malam hari ini saya rindu kita belajar apa yang harus kita kerjakan, apa yang menjadi bagian kita, sehingga terbuka jalan bagi Tuhan untuk mengerjakan mujizatnya di dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, dalam usaha kita, dan dalam seluruh aspek kehidupan kita saudara. Itu yang akan kita belajar melalui renungan malam hari ini. Harapannya saudara, melalui renungan malam hari ini kita akan bertindak dengan benar dalam kehidupan kita, dan kita akan hidup mengalami mujizat dalam perjalanan hidup kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di malam hari ini adalah dari Matius pasal yang ke-8, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Kembali saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara dengan sungguh mendengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan, sehingga saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan.
Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Begitu banyaknya orang itu waktu itu antusias untuk mengikut Yesus, untuk menyaksikan, untuk melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka penasaran apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Tetapi dari antara begitu banyak orang, ada satu orang yang mengalami mujizat Tuhan, yaitu orang kusta. Dari sekian banyak orang kusta inilah yang mengalami mujizat yang dahsyat, mengalami mujizat yang besar pada waktu itu, saudara. Dan itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini. Apa yang dilakukan oleh orang kusta tersebut, sehingga dari sekian banyak orang, dia adalah orang yang mengalami mujizat Tuhan. Saudara, orang kusta ini adalah orang yang pada masa itu keadaannya sebenarnya begitu memprihatinkan, di mana sebagai orang kusta, sebagai orang yang mengidap penyakit kusta, saudara, dia adalah orang yang dianggap najis dan diasingkan. Bayangkan, saudara, saat kita sakit, kita begitu butuh perhatian. Orang yang sakit, dia butuh perhatian untuk dikuatkan, untuk diteguhkan, untuk dihiburkan. Tetapi pada waktu itu, ketika orang kusta ini dinyatakan bahwa dia mengidap penyakit kusta, maka hal yang akan dilakukan adalah dia diusir dari tengah keluarga, bahkan dia diusir dari tengah masyarakat. Artinya apa, saudara? Ketika dia dinyatakan mengidap penyakit kusta, maka dia diasingkan. Dan akhirnya dia hidup sendiri, dia menderita sendiri, dia tertekan sendiri. Begitu menyedihkan, saudara. Dan akhirnya bukan hanya penyakit kustanya yang menyiksa dia, tetapi keadaan dan situasi pengasingan itu jauh lebih menekan dan membuat dia menderita. Lebih-lebih lagi, saudara, kemanapun dia pergi, dia harus berseru najis, najis, dan najis. Supaya apa, saudara? Supaya kalau berselisih atau ketemu dengan orang lain tersebut akan menyingkir jauh-jauh dari dia. Betapa menyedihkannya kondisi itu, saudara. Sudah sakit dan dibuang dan diasingkan dari keluarga, bahkan dari masyarakat. Tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mempedulikan. Hidup sendiri, menderita sendiri, sengsara sendiri. Itulah yang dialami oleh orang kusta ini. Semua orang menganggap dia najis. Semua orang sudah mengabaikan dan tidak dipedulikan. Itulah keadaan orang kusta ini. Tetapi yang luar biasa, saudara, di dalam peristiwa ini, bahwa dari sekian banyak orang, dialah yang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan di ayat 3 dikatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Orang yang dianggap najis, orang yang sudah diasingkan,
bahkan dibuang oleh keluarga dan masyarakat, saudara. Tapi dialah yang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan tangan Yesus terulur kepadanya, kepada orang yang dianggap najis tersebut, kepada orang yang dijauhi oleh orang banyak, dijauhi oleh keluarga. Tetapi Yesus datang mendekat dan mengulurkan tangannya, menjamah orang tersebut, dan mujizat pun terjadi. Dengar, saudara, kalau orang kusta yang dianggap hina tersebut, yang dibuang tersebut, yang dianggap najis, semua orang akan menyingkir dari dia. Tapi Yesus datang mendekat, bahkan menjamah dia. Dengar hari ini, siapapun saudara, bagaimanapun latar belakang saudara, dengar. Sekalipun mungkin orang-orang menganggap saudara rendah, sekalipun mungkin orang-orang yang seharusnya memperhatikan saudara tidak mempedulikan saudara, bahkan keluarga-keluarga juga mungkin bersikap negatif kepada saudara. Tetapi dengar, Yesus mengasihi saudara. Dia bahkan mau mendekat saat orang lain semua pergi dari saudara. Dia malah mau menjamah saudara saat orang lain semua menyingkir dan menjauhi saudara. Tuhan mengasihi saudara apapun keadaan saudara. Tuhan mempedulikan saudara apapun keadaan saudara. Kalau orang kusta ini ditolong oleh Tuhan, kalau orang kusta ini dilayakkan untuk mengalami mujizat, maka setiap kita juga hari ini saudara layak di hadapan Tuhan, dan Dia mau melakukan mujizatnya dalam hidup saudara. Apa yang menjadi situasi dan keadaan saudara saat ini, hanya saudara yang tahu. Tapi mungkin ada situasi kehidupan saudara yang begitu menyedihkan saat ini. Saudara mengalami keterpurukan mungkin, saudara mengalami penyakit mungkin, saudara mengalami kebangkrutan mungkin. Dulu ketika saudara sukses, orang-orang semua dekat kepada saudara, tetapi ketika saudara bangkrut, orang-orang mulai menjauh. Ketika saudara sehat, orang-orang dekat dengan saudara, tetapi ketika saudara sakit, apalagi akhirnya saudara mengalami banyak kebutuhan oleh karena penyakit saudara, orang-orang mulai menjauh dari saudara. Keluarga-keluarga yang dulu mungkin begitu mempedulikan, sekarang sudah menjauh dari saudara. Mungkin keadaan itu yang sedang saudara alami saat ini. Dengar saudara, sekalipun orang-orang yang harusnya dekat itu semua menjauh, tapi Yesus, Dia akan mendekat kepada saudara. Dia terus mendekat, bahkan Dia mengulurkan tangan untuk menjamah saudara. Kalau tubuh yang najis oleh kusta itu pun dijamah oleh Yesus, maka hidup saudara hari ini apapun keadaan saudara, tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara, untuk mengerjakan mujizat dalam kehidupan saudara. Yang menjadi pertanyaannya saat ini saudara, apa yang dilakukan oleh orang kusta itu sehingga dari sekian banyak orang, dia yang mengalami mujizat, kepada dia tangan Yesus terulur dan menjamah dia sehingga mujizat terjadi? Apa yang dia lakukan? Kita akan belajar 3 hal yang dia lakukan untuk kita terapkan dan aplikasikan dalam hidup kita saudara, untuk kita meraih mujizat Tuhan. Tangan Tuhan terulur dan menjamah kita saudara. Yang dilakukan oleh orang kusta itu, yang pertama di ayat yang kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Bagaimana sehingga orang kusta ini mengalami mujizat Tuhan? Tangan Yesus terulur kepada dia saudara, karena yang pertama dari sekian banyak orang, dia juga datang kepada Tuhan, dan dia datang dengan sikap yang benar. Orang-orang datang hanya datang membawa rasa penasaran, berdesakan dan sebagainya. Tetapi orang kusta ini ketika dia datang kepada Tuhan, dia datang lalu sujud menyembah dia. Dia datang dengan sikap yang benar. Dia sujud dan dia menyembah. Dia rendahkan diri dan dia menyembah.
Dia datang membawa penyembahan, sekalipun dia butuh mujizat. Tapi yang pertama yang dia lakukan adalah dia rendahkan diri di kaki Tuhan dan dia sembah Tuhan. Saudara, orang yang kusta yang dianggap najis ini masih bisa mengutamakan penyembahan kepada Tuhan, masih bisa mengutamakan sikap yang benar dalam mengikut Tuhan. Seringkali kita yang semuanya baik-baik, saudara, mengalami berkat Tuhan dan sebagainya, kita tidak lagi datang dengan sikap yang benar kepada Tuhan. Bahkan terlalu banyak orang yang sudah menyombongkan diri oleh berkat Tuhan. Kalau orang kusta ini merendahkan diri di kaki Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan mulai menyombongkan diri di hadapan Tuhan, mulai pasang tarif untuk melayani Tuhan, mulai punya banyak alasan untuk datang beribadah kepada Tuhan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Beda dengan orang kusta ini, saudara, dia datang dengan sikap yang benar, dia datang dengan penuh hormat, dia datang tersungkur di kaki Yesus, dan bukan hanya merendahkan diri, tetapi dia datang juga membawa penyembahan kepada Yesus. Dia datang dengan sikap yang benar, saudara. Seberapa banyak seringkali kita lihat orang datang kepada Tuhan hanya membawa permohonan, hanya membawa tuntutan. Datang kepada Tuhan dengan permohonan, Tuhan berkati aku, Tuhan mana mujizatmu, mana perlindunganmu, mana ini itu dan sebagainya. Tetapi kenapa orang kusta ini mengalami mujizat? Sekalipun dia sangat menderita oleh karena kustanya, bukan itu urusan yang pertama yang dia lakukan ketika datang kepada Tuhan, tapi sikapnya yang dia benahi. Dia datang lalu tersungkur. Dia mulai berpikir, apa yang harus kulakukan supaya aku datang kepada Tuhan dengan cara yang benar. Lalu akhirnya dia sadar, aku akan datang tersungkur di kakinya, merendahkan diri di kakinya. Artinya dia setel semuanya, saudara. Dia atur semuanya, dia setting dengan baik, sikapnya dengan benar kepada Tuhan, karena dia tahu kepada siapa dia datang, yaitu kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Yesus anak Allah yang hidup. Sehingga dia datang dengan sikap benar, dia datang dengan sujud, dan dia juga belum menuntut apa-apa, saudara. Tapi terlebih dahulu dia datang memberi penyembahan kepada Tuhan. Hari ini masihkah saudara sempat datang untuk memberi penyembahan kepada Tuhan? Datang dengan sikap yang benar kepada Tuhan. Sekali lagi, saudara, hati-hati dengan kesombongan oleh karena berkat dan mujizat Tuhan yang kita alami. Dan hati-hati, jangan sampai kita datang kepada Tuhan hanya membawa tuntutan dan tuntutan serta tuntutan, tapi utamakan datang kepada Dia dengan membawa penyembahan. Datang kepada Dia tersungkur, merendahkan diri dan memberi penyembahan, karena Dia layak untuk disembah. Dia layak untuk ditinggikan, dia layak untuk diagungkan. Jangan sampai orang kusta yang dibuang dianggap hina itu, tetapi dia yang tahu sikap yang benar datang kepada Tuhan, yaitu dengan merendahkan diri dan dengan membawa penyembahan. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Mari kita koreksi hidup kita masing-masing. Sudahkah kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar? Datang kepada Dia dengan kerendahan hati dan penyembahan. Mari kita koreksi diri kita, saudara. Kalau belum, mari kita ubah. Karena orang yang akan mengalami mujizat, siapapun dia layak mengalami mujizat ketika dia datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Kemudian, saudara, berikutnya masih di ayat 2. Maka datanglah seorang kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau,
Saat dia mau memohon kepada Tuhan, saudara, sebelum dia memberikan permohonannya, sebelum dia menceritakan masalah dan persoalannya, terlebih dahulu dia mengucapkan kata-kata yang luar biasa, saudara, di mana orang kusta ini berkata, "Tuhan, kalau Tuhan mau." Dia sadar bahwa apa yang Tuhan kehendaki itu yang terbaik, sehingga dia datang dan berkata, "Kalau Tuhan mau." Dengar saudara, di dalam kehidupan kita seringkali kita tidak peduli dengan kehendak Tuhan. Yang kita pedulikan adalah apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Yang kita tonjolkan adalah apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Padahal apa yang kita mau, apa yang kita inginkan itu bukan dan belum tentu itu yang terbaik, saudara. Belum tentu itu yang terbaik. Apakah saudara pernah melihat ada orang yang begitu menginginkan sesuatu, saudara, dan kemudian setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia menyesal luar biasa karena itu mendatangkan malapetaka? Apakah saudara pernah melihat itu? Kenapa kira-kira itu bisa terjadi? Karena orang itu tidak tahu hari esok. Kalau hari ini dia tahu bahwa apa yang dia inginkan itu besok akan mendatangkan malapetaka, dia tidak akan menginginkan itu lagi sama sekali. Satu kali ada seorang anak berkata kepada ibunya, karena anak ini hanya memiliki ibu, tidak memiliki ayah lagi. Ibunya seorang yang diberkati, ekonominya meningkat. Dan satu kali anak ini meminta kepada ibunya, "Ma, aku kan sudah masuk kuliah. Aku mau mama membelikan kepadaku kereta." Dan kereta yang diminta, saudara, adalah kereta besar. Karena dia mau, sebenarnya kepingin sekali, dia mau mengebut pakai kereta itu. Dan ibu ini yang sayang dengan anaknya, akhirnya karena dia juga punya uang, dia mewujudkan apa yang menjadi permintaan anaknya, sehingga dia belikan kereta seperti yang diinginkan, sepeda motor yang seperti yang diinginkan oleh anak ini. Dan akhirnya setelah anak ini memiliki sepeda motor itu, saudara, dia gunakan itu untuk pergi kuliah. Dan seringkali anak ini termotivasi untuk mengebut, karena mungkin dia lihat seringkali orang-orang mengebut. Akhirnya dia mengebut, saudara, pakai sepeda motornya yang baru itu, saudara. Dan akhirnya, singkat cerita, dia mengalami kecelakaan dan nyawanya melayang. Bayangkan, saudara, kalau pada waktu dia menginginkan sepeda motor itu, dia sudah tahu bahwa itu akan mendatangkan malapetaka, saya percaya dia tidak akan pernah menginginkan itu. Bahkan ibunya pun tidak pernah akan memberikannya jika ibunya tahu. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah anak ini tidak tahu dan ibunya juga tidak tahu. Dan akhirnya malapetaka terjadi. Saudara, kita tidak tahu hari esok. Sehingga apapun yang kita inginkan belum tentu itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Tetapi Tuhan tahu hari esok. Apapun yang Dia kehendaki itu yang terbaik. Karena Dia tahu hari esok, Dia tahu apa yang terbaik esok bagi saya dan saudara. Dia maha tahu, Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya jauh lebih baik kehendaknya daripada keinginan kita. Karena keinginan kita bisa mendatangkan malapetaka, tapi kehendak Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya, saudara, orang kusta itu berkata, "Jika Tuhan mau." Mujizat adalah apa yang Tuhan mau, saudara. Mujizat adalah apa yang Tuhan kehendaki. Karena kalau mujizat terjadi tapi berdasarkan yang kita mau dan akhirnya mendatangkan malapetaka, itu bukan mujizat sejati. Tapi mujizat yang sejati adalah apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga ketika mujizat itu terjadi, itu akan mengerjakan kebaikan. Itu sebabnya kalau kita rindu mengalami mujizat yang sejati,
Harusnya kita mencari kehendak Tuhan. Harusnya yang kita mau terjadi adalah apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang dikatakan dan ditegaskan oleh orang kusta ini. Tuhan, kalau Tuhan mau. Biar dalam kehidupan kita juga berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Itu yang kedua, saudara, yang dilakukan oleh orang kusta ini sehingga dia mengalami mujizat Tuhan. Kemudian yang ketiga, masih di ayat yang kedua, maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Lalu kemudian kalimat terakhir yang dia tegaskan, saudara, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saudara, dia tidak berkata, kalau Tuhan mau, mungkin Tuhan dapat mentahirkan aku. Kalau Tuhan mau, mudah-mudahan Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia tidak berkata demikian, saudara. Tetapi dia menegaskan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat. Artinya yang dia tegaskan di sini bahwa dia percaya akan kuasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Kalau itu dia kehendaki, maka Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa. Artinya, saudara, kalau yang pertama dia datang dengan sikap yang benar, kedua dia datang dengan permohonan yang benar, yaitu menurut kehendak Tuhan, ketiga dia datang dengan iman yang benar, di mana dia percaya bahwa Tuhan sanggup. Dia percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia datang dengan iman yang benar. Kalau engkau mau, engkau dapat. Sekalipun pada waktu itu, saudara, penyakit kusta adalah satu penyakit yang tidak ada obatnya. Hanya mujizat yang akan menyembuhkannya. Sekalipun mustahil, tidak ada obat pada waktu itu, tetapi orang ini percaya bahwa Yesus adalah orang berkuasa. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Sehingga dia berkata, kalau engkau mau, engkau dapat. Dia beriman bahwa Yesus dapat. Sekalipun penyakitnya mustahil disembuhkan, dia percaya bahwa Yesus dapat. Saat ini, saudara, apapun yang menjadi keadaan saudara, datanglah kepada Tuhan dengan iman yang benar. Bahwa Yesus sanggup, bahwa Yesus dapat. Semustahil apapun itu, dengar saudara, Yesus sanggup dan Yesus dapat melakukan mujizat. Seberat apapun itu, sesulit apapun itu, dengar saudara, Yesus sanggup dan Yesus dapat melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Jangan lihat keadaan, jangan lihat situasi yang sulit, jangan lihat kemustahilan, tapi lihat Tuhan yang berkuasa. Dan katakan seperti orang kusta ini, Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat. Hari ini terhadap beban berat saudara, katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat mengangkat bebanku, sekalipun beban itu begitu berat. Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan penyakitku, sekalipun penyakit ini begitu parah. Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat memulihkan ekonomiku, memulihkan usaha pekerjaanku, memulihkan bisnisku, sekalipun itu semua hari ini hancur berantakan. Kalau Tuhan mau, dia dapat dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan hari ini, di mana kita sudah belajar dari kehidupan orang kusta ini, di mana dari sekian banyak berbondong-bondong mengikut Yesus, orang kusta yang dianggap najis ini, yang dibuang oleh keluarga, yang dibuang oleh masyarakat ini, akhirnya dialah yang mengalami mujizat. Sekalipun dia dianggap hina, tetapi Yesus mengulurkan tangan, mendekati dia dan mengulurkan tangan menjamah dia. Sehina apapun, sehancur apapun kehidupan saudara hari ini, dengar saudara, Allah mengasihi saudara. Sekalipun orang-orang semua menjauh, dia mau mendekat kepada saudara.
Dan kemudian dia mau mengulurkan tangannya dan menjamah saudara. Senajis apapun, sekotor apapun, sehancur apapun hidup saudara hari ini, dia mau menjamah saudara. Dia ulurkan tangan kepada saudara dan dia mau pulihkan saudara malam hari ini. Yang menjadi bagian kita saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, yaitu dengan merendahkan diri, dengan datang membawa penyembahan. Rendahkan diri di kaki Tuhan dan sembah Dia. Apapun yang menjadi kebutuhan saudara, bukan kebutuhan saudara yang terpenting, tetapi sikap saudara dan penyembahan saudara yang terutama kepada Tuhan. Datang kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, dan datang kepada Dia membawa penyembahan. Dan yang kedua saudara, untuk kita mengalami mujizat seperti orang kusta ini, untuk kita mengalami Tuhan mengulurkan tangan dan mengerjakan mujizat, mari kita datang kepada Dia dengan permohonan yang benar, yaitu memohon sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kalau Engkau mau, karena kehendaknya yang terbaik saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan permohonan yang benar, memohon sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, datanglah kepada Dia dengan iman yang benar, percaya bahwa Tuhan dapat, percaya bahwa Tuhan sanggup, percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan kalau kita datang kepada Dia dengan sikap benar, dengan doa yang benar, dengan iman yang benar, maka Tuhan akan mengulurkan tangan dan melakukan mujizat dalam hidup kita. Biarlah saat ini saudara, tangan Tuhan terulur kepada saudara siapapun saudara, senajis apapun, sehancur apapun, seberantakan apapun hidup saudara hari ini. Tuhan mengasihi saudara dan Dia sedang mengulurkan tangan untuk memulihkan saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, datanglah kepada Dia dengan permohonan yang benar, dan datanglah kepada Dia dengan iman yang benar. Puji Tuhan saudara, mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dan raih janji-janji firman Tuhan. Mujizatnya menjadi bagian saudara. Tuhan yang memberkati. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kembali kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami kembali telah merenungkan firman-Mu. Kami rindukan mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami, menyelesaikan masalah kami, menyelesaikan persoalan kami, mengangkat beban kami, menyembuhkan penyakit kami. Kami rindu mujizat-Mu, memulihkan ekonomi kami, memulihkan segala keadaan, memulihkan keluarga kami, dan masih begitu banyak yang kami rindukan. Tuhan, lakukan mujizat dalam hidup kami. Dan hari ini kami sudah belajar, ketika kami datang kepadamu dengan sikap benar, dengan doa benar, dengan iman yang benar, maka kami akan mengalami mujizat-Mu yang dahsyat. Maka tangan-Mu akan terulur dan menjamah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami mau datang dengan sikap benar, dengan permohonan yang benar, dan dengan iman yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu saat ini. Dan kami akan menerapkan firman-Mu, kami raih janji firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara.
Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan, hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan.
Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin
Ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa Tuhan, memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini.
Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.